Sebagian besar dari 19 napi yang kabur dari lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah pada Senin 2 Juni diketahui merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Mereka kabur sembari menyerang 3 petugas lapas yang berjaga di lokasi. Kalapas kelas 2B Nabire, Edi Saputra menerangkan belasan napi tersebut kabur saat jam berkunjung. Terkait dengan kaburnya para napi, saat ini aparat termasuk Satgas Damai Kartens 2025 turut melakukan pengejaran. Selengkapnya terkait dengan update terkini terkait kaburnya 19 napi akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua Tengah, Calvin Erari. Selamat malam, Calvin. Ya, selamat malam. Baik, Calvin bisa dijelaskan bagaimana update terkait dengan kaburnya belasan napi tersebut dari lapas Nabire saat ini? Baik, terkait dengan kaburnya 19 lapas di lapas 2B Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah ini, sampai saat ini dari pantauan kami di lapangan juga masih pihak keamanan masih terus berjaga-jaga dan juga pihak keamanan juga masih terus melakukan proses pencarian terkait dengan kaburnya belasan napi ini sendiri. Nah, kemudian juga berkaitan dengan kronologi singkat yang dari hasil wawancara kami, di mana para napi ini kabur dengan menggunakan modus di saat jam kunjung atau jam berkunjung dari para keluarga napi sendiri, dan juga di mana di situ terdapat 2 orang napi sebelumnya telah melakukan dengan modus melakukan registrasi, di mana di situ 2 orang ini berbincang-bincang juga dengan petugas, dan juga akhirnya secara tiba-tiba mereka langsung menyerang petugas lapas yang saat itu sedang bertugas, dan akhirnya akibat dari aksi kedua napi ini sendiri menyebabkan belasan napi lainnya ikut kabur bersamaan dengan 2 napi tersebut ini, dan mereka melalui pintu utama atau pintu utama masuk di lapas Nabire. Dan ini itu sendiri juga dalam aksi itu mereka juga sempat menyerang 3 petugas lapas yang saat itu sedang bertugas menjaga uh, lapas Nambire ini sendiri, dan juga dari penyerangan itu 2 diantaranya luka berat dan 1 diantaranya luka ringan. Dan dari pasca kejadian itu hingga hari ini masih tetap pihak keamanan juga masih terpantau, masih tetap terus berjaga-jaga di area lapas Nabire, dan juga terkait dengan proses pencarian masih terus dilakukan oleh pihak keamanan. Demikian. Baik, lalu yang menjadi sorotan terkait kaburnya para napi tersebut adalah penggunaan parang atau senjata tajam. Lalu bagaimana penjelasan dari pihak lapas terkait dengan hal tersebut? Dari mana asal sajam yang didapatkan oleh para napi tersebut? Nah, berkaitan dengan sajam atau parang yang digunakan oleh napi ini sendiri yang telah menyerang anggota lapas atau petugas lapas, belum pihak lapas menyampaikan masih didalami karena belum diketahui jelas apa keberadaan itu alat tajam ini sendiri, karena secara tiba-tiba menurut mereka alat tajam tersebut sudah ada di titik di mana secara tiba-tiba langsung para napi ini langsung memegang alat tajam itu dan langsung menyerang, jadi masih proses pendalaman. Demikian. Baik, dikabarkan ada sejumlah napi KKB yang ikut kabur. Lalu bagaimana pihak berwenang dalam menanggapi hal ini? Nah, memang benar terkait dengan hal tersebut juga memang diduga di antara belasan atau 19 anggota 19 napi yang kabur, di mana diduga 11 diantaranya terlibat atau masuk dalam golongan kelompok kriminal bersenjata. Untuk itu hingga saat ini pihak keamanan juga masih berupaya untuk terus melakukan pengejaran, dan juga dalam proses pengejaran juga pihak keamanan pihak TNI Polri juga dibantu oleh Satgas atau tim satuan tugas dari Damai Kartens ini sendiri untuk melakukan pengejaran terhadap
belasan napi yang kabur. Demikian. Baik, lalu tindakan dari aparat apa saja untuk menindaklanjuti kaburnya belasan napi tersebut dan juga untuk mengantisipasi hal serupa? Baik, terkait dengan tindakan selanjutnya saat ini memang khususnya di pihak keamanan sendiri sudah melakukan pembatasan atau penyekatan-penyekatan yang ada khususnya di beberapa titik di wilayah atau di Kabupaten Nabire yang merupakan jalur utama yang menyambung ke beberapa kabupaten sekaligus, yaitu di daerah Topo atau distrik Topo, di mana di situ pihak keamanan juga sudah melakukan penyekatan dan melakukan pemeriksaan di sekitar setiap kendaraan yang lalui di sekitar daerah tersebut juga di situ. Kemudian untuk jalur udara sendiri juga di daerah di Bandara Nabire dan juga jalur laut yaitu di Pelabuhan Nabire, di mana sejauh ini upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pihak keamanan untuk melakukan pengejaran terhadap belasan napi yang kabur ini sendiri. Demikian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Papua Tengah, Kelvin Erari. Selamat bertugas kembali. Oke. Pak, izin mungkin terkait hasil pertemuan tadi di dalam seperti apa? Nah, jadi begini kami sampaikan, berawal dari ada 2 orang, ya kan, warga binaan yang mana menanyakan 2/3-nya masa tahanannya. Nah, dari itu sudah dilayani oleh daripada seksi keamanan kita secara satu persatu. Nah, itu setelah satu persatu, namun warga binaan ini tidak berkenan, maunya berdua. Memang ketuanya kan satu persatu untuk menanyakan berapa 2/3-nya daripada masa tahanan. Sudah dijelaskan tapi udah kebawa emosi. Nah, itu sehingga kita melakukan pemukulan terhadap anggota kita, pegawai kita yang ada di penjagaan itu tutup. Nah, pada saat ada keluarga daripada warga binaan yang mau keluar jam besok itu, sehingga ada sebagian yang ada di dalam itu yang robot lari. Ini persoalan yang kita dapatkan yang sekarang ini, yaitu perkembangan. Pak, izin satu juga, ini banyak yang bertanya-tanya, bahkan netizen pun juga ikut bertanya munculnya parang itu dari mana begitu. Mungkin Bapak sudah tahu. Ini dalam proses untuk penyelidikan untuk masalah parang itu berasal dari mana, kita dalam pendalaman karena kita baru datang. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat akan kita sampaikan dari mana parang itu dapatnya. Nah, itu tim kami sudah datang semua di sini dan dibantu oleh Pak Kapolres sama Pak Dandim untuk pengembangan lebih lanjut. Izin Jenderal, untuk pembenahan SOP-nya seperti apa? Kalau SOP yang pasti sudah ada, ya, kita sudah layangkan pada saat bulan Januari atau Februari. Bagaimana sistem pengamanan lapas dan hutan yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini sudah kita edarkan, surat-surat itu sudah kita edarkan bagaimana kita menyampaikan kepada pegawai supaya bagaimana SOP itu bisa berjalan, prosesnya seperti itu. Nah, ini salah satu. Ini kan kalau di Papua ini kan khususnya narapidana kan kebanyakan dari partai KKB. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi supaya jangan terulang lagi di beberapa lapas? Jadi warga binaan kita ini, kami memberikan pandangan kepada para pegawai kita bahwa semua yang ada di dalam itu orang baik semua. Karena perilakunya yang kurang baik, sehingga kita perlu melakukan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan. Ini proses daripada pemasyarakatan. Jangan berpikir bahwa yang di dalam itu jahat semua. Semua warga binaan yang di dalam itu, yang sekarang ada 200 ini yang ada di dalam, itu semuanya baik. Karena perilakunya yang kurang baik, maka dari itulah dia dibawa ke sini, sehingga kita melakukan pembinaan-pembinaan kepada warga binaan. Sehingga nantinya keluar dari sini, ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, diterima oleh masyarakat. Dan ini melakukan pelatihan-pelatihan di dalam. Baik itu ada bisa memasak, ada bisa membuat roti, dan semuanya dilatih di situ. Kalau ada lahan, dia menggunakan lahan untuk ketahanan pangan, ya kan, sesuai asas kita Bapak Presiden. Sehingga semua itu
bisa berjalan dengan baik dan keluar dari sini dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Ini salah satunya. Jenderal, ini kan kalau lapas-lapas selain di sini di macam di Jayapura itu kan ada menara pengawas. Nah di sini ini tidak ada menara pengawas. Nah, bagaimana ke depan? Ke depan kita akan, insya Allah kita akan bangun. Untuk menara pengawas kita akan bangun dari 4 sisi, ya kan, kanan, kiri, dan depan dan belakang. Dan ini saya lihat untuk bangunannya, untuk temboknya dia menggunakan plat, ya kan, karena sini sering informasi sering gempa, ya kan, kalau sering gempa sering ambruk sehingga menggunakan plat sampai sekarang alhamdulillah bisa kokoh. Nih salah satunya ya. Satu lagi berkaitan dengan kondisi lapas Nabire yang selalu mengalami over kapasitas. Ini solusinya ke depan seperti apa? Untuk salah satu untuk menangani daripada over kapasitas, kita sudah merintahkan seluruh Kakanwil, seluruh KUPT, ya kan, harus bisa melihat lapas mana yang kapasitasnya yang sedikit, sehingga itu menyebar kepada seluruhnya. Ya kita di sini jujur aja, kita warga binaan seluruh Indonesia ini sudah 277.634 warga binaan. Dan ini dalam kurun waktu 1 bulan setengah dari 274 kurun waktu 1 bulan setengah sudah mencapai 2.777. Penambahan 3.025 warga binaan. Ini yang terjadi sekarang ini. Nah, oleh karena itu sebagian yang ada kita akan sebarkan yang sesuai dengan provinsi masing-masing. Contoh Jawa Tengah provinsi di sana ada 54 lapas disebar ke sana untuk mengurangi over kapasitas yang ada sekarang ini. Dan sebagian kita pindahkan ke Nusa Kambangan. Nah, ini salah satu yang kita lakukan, ya kan? Yang sudah kita kirim kurang lebih hampir 821 seluruh Indonesia kita sudah kirim ke sana. Nih untuk mengurangi over kapasitas. Untuk penjaga sendiri ada untuk penambahan penjaga sendiri untuk di lapas Nabire? Insya Allah ini kita menerima sekarang CPNS 4.414 yang hari ini diserahkan kepada pemasyarakatan. Nantinya kita akan latih di kanwil, ya kan, selama 2 minggu bagaimana cara sisi pengamanan. Yang terjadi sekarang selama ini tuh dari SMA diterima CPNS langsung terjun bebas ke seluruh KUPT di Kakanwil tanpa ada pendidikan. Nah ini yang menjadikan pegawai kita ini perlu dilatih, ya kan, sedangkan Polri aja masuk Bintara harus ini. Masuk Tamtama dari TNI juga sama. Di kita ini CPNS tidak ada pelatihan. Jadi hari ini diterima 4.414 pegawai tanpa ada pelatihan, langsung terjun semua ke lapangan. Namun kami punya strategi, kita akan latih selama 2 minggu di Kakanwil. Setelah itu akan kita sebar semuanya ke KUPT. Nah itu. Untuk penambahan khusus di Kabupaten Nabire sendiri? Pasti ada. Nanti jumlahnya tergantung Pak Kakanwil. Nanti ya. Oke, makasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi pada saat kejadian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kalapas bahwa kurang lebih pukul 10.30 itu. Nah, pada saat kejadian Pak Kalapas menelpon kami. Pada saat itu juga kami sementara rapat, jadi langsung kita tindak lanjuti bantu backup. Tadi bersama dengan rekan-rekan dari lapas, kita langsung bisa amankan situasional. Jadi di sana bagian dalam terkait dengan warga binaan langsung diamankan oleh Pak Kalapas dan rekan-rekan dari petugas lapas, sementara situasi seputaran lapas diamankan dari gabungan Polres dan Polda Papua Tengah. Kemudian terkait dengan 19 napi yang lari, otomatis tadi beliau sudah sampaikan bahwa sudah didatakan, dan terima kasih Bapak Kalapas bahwa pendataan itu sudah diserahkan kepada kami. Nah, rekan-rekan, langkah berikutnya adalah tadi permintaan bantuan surat sudah tiba di kami di Polres Nabire terkait dengan pengungkapan 19 orang yang lari, termasuk nanti setelah pertemuan kita hari ini jam ini
dari rekan-rekan dari lapas akan mengeluarkan DPO. Nah, terkait dengan DPO ini kenapa dikeluarkan oleh rekan-rekan dari lapas? Dikarenakan statusnya bukan lagi dalam tahap penyelidikan atau penyidikan di Polres. Jadi ini sudah masuk dalam warga binaan dari lapas, sehingga DPO itu akan sangat membantu kami dalam penugasan dan menyebarkan informasi di lapangan. Terkait foto dan kasus apa mereka semua sudah lengkap. Dan kami sudah terima, namun DPO segera diterbitkan sehingga membantu penyebaran. Itu terkait langkah yang pertama. Yang kedua, untuk melaksanakan olah TKP saat ini kan situasional, rekan-rekan bisa lihat sendiri. Sehingga kami butuh waktu dan rekan-rekan dari lapas juga butuh teknik untuk di dalam bagaimana mengatur strategi dalam hal melakukan olah TKP, termasuk yang tadi rekan-rekan sebutkan kenapa sampai ada barang itu parang di dalam. Jadi sekitar jam 10.30 ya, waktu Indonesia Timur, warga binaan Lapas Nabire melarikan diri. Jumlah 19 orang yang kita sudah identifikasi, dan apalagi dan melalui kebetulan tadi pas lagi jam berkunjung. Jadi jam berkunjung ada sejumlah napi yang melarikan itu ke tempat kunjungan yang dikunjungi. Nah, ada 2 orang izin pamit untuk ke registrasi. Dibukalah sama komandan jaga pintunya, ternyata langsung diserang larinya. Karena petugas kita memang agak minim, makanya bisa dibol. Yang cedera ada 3. Itu luka apa ya? Luka di tangan. 2 orang berat karena jarinya hampir putus. Yang 1 orang luka ringan dan sudah bisa langsung pulang. Alat yang dipakai kebetulan tadi kita juga tidak tahu, karena tiba-tiba ada parang diserang dari diumpatkan di belakang bajunya. Parang itu kita masih selidikin dari mana asalnya. Untuk pengamanan kedepannya kita mungkin akan lebih ditingkatkan pengamanannya dan sinergitas dengan Polda, dan mungkin dengan Kodim juga kita akan. Kebetulan yang 2 yang masih di rumah sakit masih dalam perawatan, masih dalam pemeriksaan dari pihak rumah sakit, bisa dirawat karena rencananya besok mau operasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.